di daerah di Kabupaten Bandung itu ada namanya Batu Kuda. Nah Batu Kuda itu base camp, bukan base camp ya, trek pertama untuk nyampe ke Puncak Manglayang. Nggak tahu ya, tiba-tiba blank, beneran tiba-tiba blank, masuk. Itu udah nggak ingat posisi utara selatan, maksudnya ibaratnya posisi tadi tali itu gimana kan? Kalau kamu apa? Tapi yang Lawu ini yang berangkat dari Cemoro Kandang pulang di Sumur Sewu. Nah itu cuma makan sekali, tidur 2 jam. Terus setelah pos 4 ke pos 5 itu, pos 5 itu jalan itu hampir setiap 3 atau 4 langkah itu rasanya lemes banget. Duk. Wah ini ada yang gak beres nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Melipi. Kibir. Ini suasananya kali ini agak beda ya, War ya? Iya, ini kita lagi di sebuah apa ya? Gunung. Kaki gunung. Kaki gunung. Kita belum sampai gunung. Bentar lagi paling naik 2 jam lagi lah. Sampai ke puncak Gunung Ungaran. Ini lagi di Ungaran, kita lagi santai-santai. Ya target kita sih nggak nyampe puncak ya. Ya emang buat sini-sini aja. Emang tempatnya juga sepi sih. Iya. Nggak terlalu banyak orang. Ini tempat baru, jadi nggak usah kepada kesini biar tetap sepi. Biar tetap sepi. Karena supaya kita masih tetap bisa menikmati alam. Kalau rame biasanya nyebelin. Iya. Nanti ini cuma ada berapa orang ya? Tadi semalam ada 4 tenda. Nggak nyampe 15 lah. Nggak nyampe 15 4 orang. Ini kalau bisa dihitung masih 4 toh. Betul. Cuma 4 tenda, jadi asik banget. Nanti view-nya kita tampilin view-nya. Oke, kali ini kita pengen bahas apa, War? Tentang gunung. Naik gunung. Naik gunung lah. Ya tentang sekitar itulah ya. Ya, pokoknya seputar itu sih. Mungkin apa ya kita pengen bahas karena saya sih udah pernah naik gunung Lawu, Ungaran. Udah ya. Saya Lawu sekali, Ungarannya 2. Sumbing. Sindoro. Oh, Sindoro. Sama Manglayang. Oh, Manglayang. Sendiri tuh ya, War? Iya. Gila itu. Sesat. Penyesalan gak yang Manglayang? Nyesel ya? Iya, nggak sekali-kali jalan sendiri. Jangan. Kalau naik gunung lebih bagus sih bareng-bareng. Untung masih selamat soalnya. Iya benar. Nyasar kan? Nyasar bener-bener. Padahal udah aku kasih tanda kan. Iya. Itu sotoy sih. Aku kasih tanda tali-tali, bener-bener hilang talinya itu. Bener-bener tiba-tiba buta arah gitu loh. Gitulah. Semak-semak belukar gitu kan. Karena amatir sih dulu. Dan pasti deg-degan gitu. Wah, karena sendiri nggak ada temennya, itu nggak ada yang nenangin gitu loh. Pengen nangis. kayak mau makan ya. Makan. Kalau pertama kali naik gunung aku tuh SMA sebenarnya, War. Habis UN, terus kan itu nganggur banyak tuh, masih SMA belum dapat kuliah. Naik gunung Lawu, Ungaran juga. Oh, Ungaran dari dulu. Tapi nyasar. Sama mungkin. Ya? Kita udah ngasih tanda Rafia karena kita zaman 2010 itu masih dikit lah yang naik. Naik gunung itu ya nggak seramai sekarang lah. Karena film 5 cm itu langsung boom. Meledaknya orang-orang naik gunung itu. Iya. Nah, waktu 2010 itu saya datang ke Ungaran itu paling wong loro, War. Iya, maksudnya ketemu 2 rombongan aja. Aku sama 1 rombongan lain gitu loh. Oh iya. 2 rombongan segunung ya. Segunung, maksudnya pas kita naik itu ya cuma 2 rombong. Itu kita waktu itu apa kita cuma kita yang nganggur apa gimana? Tapi ya emang masih sesedikit itu gitu, belum tren sih dan belum zaman YouTube kan. Kalau sekarang kan bener. kayak kita nih, tapi kan kita nggak ini ya. Dikit-dikit kan juga ngevlog, nge-share ya kan segala macam. Akhirnya orang jadi ada gambaran. Kalau dulu kan ngapain sih? Iya, gitu. Di gunung ngapain ya? Dan banyak vlogger gunung itu yang walaupun lihat rekosonya ya susahnya, tapi juga melihatkan keindahannya. Jadi orang penasaran kan? Iya. Gitu. Benar-benar audiovisual gitu. Bergerak, nggak cuma sekedar foto. Foto iya. Kalau foto dulu kayaknya emang trennya foto ya, kita sampai puncak terus foto gitu ya. Dan itu nggak ngeliatin jalurnya gimana segala macam. Jadi mungkin minatnya juga kurang ini. Karena dulu tahunya naik gunung itu emang susah. Iya. Ya memang susah sih, nggak enteng. Maksudnya untuk kalian-kalian yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu suka olahraga fisik ya, emang berat buat naik gunung. Kayak saya sekarang ini ya udah berat naik gunung. Kalau dulu sih masih oke lah. Saya mau nyoba lagi nih. Iya, masih mencoba ya. Karena ini sih lebih ke fisik ya, maksudnya. Apalagi pandemi kan juga menjaga kesehatan ya. Terus apa ya, kalau naik gunung itu biasanya harus
persiapan nggak cuma fisik tapi skill-skill. Ya, Ya, misalnya keterampilan masak, masak, masang tenda, apalagi ya? gitaran enggak ya? Itu anu lah sambilan. Tapi cukup membantu lah buat naik. Tapi enggak, sekarang enggak ada gunung-gunung banyak malah yang enggak boleh bawa gitar. Karena tidak kasihan mengganggu yang lain. Karena kalau begini kan camping ya. Iya, benar. Itu emang happy kan. Iya. Nah, kalau apa namanya kalau Naik gunung naik itu gunung itu enggak tahu ya cari lebih. sunyi. Iya, maksudnya intinya kalau kita sampai apalagi kan kayak ada cerita di vlognya Zawin itu. Jadi di Rinjani itu nyetel ini dangdut. Masa Iya, pakai musik gede itu. Itu mengganggu sekali. Padahal itu di gunung. Gitu. merusak kasihan yang lain sih. Beda lah namanya tamasya dengan yang naik gunung Iya, istilahnya apa ya? Hiking apa istilahnya? Ya hiking. Saya lebih Muncak menjaga lah, muncak. apalagi yang trek jauh ya. Iya, Nah, itu harus menjaga kenyamanan orang-orang yang lain gitu. Ini kita kayak misalnya di kaki gunung dan emang bukan yang emang niat. Ini kan tempat wisata. Iya, bener. Kasihan aja kalau misalnya udah naik tinggi, terus rame di atas itu. nggak bisa tidur, Iya. ya kan segala macam. Kasihan. Ya, tahu-tahu diri lah. Ya skill itu masak paling penting sih masak sih kalau menurutku sih, karena masak itu nanti kita di sini makan apa, kecuali kalau memang kita sedia semuanya udah matang dari bawah, tapi di atas udah nggak enak biasanya. Iya, Karena benar, perjalanan biasanya sehari, Iya. makanan udah nggak enak. Dan kita udah lapar terus nggak mau makan kan, Iya. misal basir segala Iya. macam kan juga. Kan Wah, itu repot. di gunung mau makan rumput kan susah ya. Repot. Makan kita. Nah, itu juga sebenarnya gini kalau apa namanya di PKS juga. Itu ada yang begitu. Iya, Yang iya. BKW ya. Yang latihan Survival fisik. Jadi apa namanya? Kan kalau rutin tuh ada kembara ya, Kemah Kembara, Bakti iya. Nusantara dan Latansa, latihan perempuan siaga atau wanita Iya. siaga lah. Yaitu nah itu intinya latihan fisik ya kan, pelatihan fisik segala macam. Nah, cuman yang next levelnya itu udah bisa misalnya dilepas di gunung mau ngapain survival tuh itu. survival itu ya benar. Solo survival. Solo Jadi nanti survival. dilepasin itu mau Dilepasinnya makan. di Solo ya? Enggak dong. Oh, enggak. Jadi main di apa ya, nggak nemu. Jadi dilepas di gunung sendirian itu kita bisa tahu makanan-makanan yang bisa dimakan. Mana yang boleh bagaimana memproduksi air ibaratnya? Ya nyari air. Nyari air bukan memproduksi. Kan kalau misalnya di gunung itu sebenarnya air itu ada di udara. Oh iya. Iya, karena kalau embun itu kan tercipta karena uap air gitu loh, Mas. Nah, kalau misalnya kita bisa ngambil udara itu bisa diminum, itu bisa. Iya, misalnya. bisa? Iya, jadi kalau misalnya pohon-pohon gini dikasih plastik, Oh, itu nanti di bawahnya ada airnya. embun. Iya, jadi kalau misalnya kita bisa buat banyak, itu nanti bisa jadi satu gelas gitu loh. Oh iya. Atau misalnya kita bikin kayak jaring. Itu bener nggak teori air Bener, di udara? bener. Iya. Iya. Awan itu kan air yang di udara, War. Iya. Kabut itu air Nggak, yang di maksudnya udara. emang di gunung dengan cara itu. Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Atau misalnya kita bikin cekungan gitu kan. Terus dikasih ini banyak lah cara-cara. Karena embun itu kan nanti netes jadi Iya. banyak lah mungkin kalau Cuman mungkin ini ya yang lebih ahli yang lebih ya yang lebih banyak kan ada yang dari lumut, ya diperes, segala macam, ada yang diperes. macam-macam sih. Ya cuman terus bagaimana menemukan mata air itu Ya, penting. itu Soalnya di gunung tuh paling penting air sih. Iya sebenarnya air. Karena kita nggak bisa nggak makan 3 minggu apa berapa. Tapi kalau misalnya 3 hari apa berapa atau seminggu ya nggak minum aja itu udah nggak bisa ya. Organ-organ sudah kelelahan dia. Karena 70% tubuh kita kan air kan. Iya betul. Cuman avatar yang bisa Mengendalikan semuanya. Ya itu maksudnya baik lagi ya ke PKS punya program-program kayak gitu dan itu jadi penting sih barangkali ada yang suka ya. Ini mungkin ada videonya nih. Oh iya. Ini Latansa. Ini kembaranya. Kita sempat ngeliput kembara kan untuk dokumentasi itu. Ya itu lumayan ramai sih. Dan juga banyak seremonial simbolis. Bikin gimmick-gimmick flash mob. Terus yang intinya sih kalau misalnya kembara itu kan melatih kebugaran supaya kader-kader PKS itu nggak loyo gitu dan bisa lebih berkontribusi untuk masyarakat. Jadi karena tubuhnya sehat, mereka bisa lebih bermanfaat. Idealnya. Idealnya gitu ya, minimal kita tidak terserang penyakit karena tidak bergerak gitu. Kalau penyakit bawaan ya gimana itu kan urusannya Allah gitu. Tapi kalau misalnya penyakit yang disebabkan karena kita malas, nah ini kalau di PKS itu concern. Ya benar ada sistem yang menjaga itu gitu. Entah tinggal orangnya mau ambil atau enggak. Iya, itu setahun ngadain berapa kali gitu. Iya, beberapa gelombang. Tapi diwajibkan sekali ikut. Tapi kalau misalnya mau ikut terus ya nggak apa-apa. Biasanya hobi sih kan. sekali.
Enggak gunung doang sih, pantai. Pantai. Kemarin juga ada yang pantai. Banyak pantai sih. Berapa tahun terakhir ini pantai. Mungkin kita mau cerita dikit pengalaman menarik di gunung mungkin. Anwar pertama. Saya ada banyak sih ya sebenarnya ya, pengalaman. Cuman yang paling menurut saya nempel itu waktu ini agak pencitraan sih. Karena waktu itu kan kita naik gunung itu berlima, yang 2 cewek, yang 3 cowok. Saya sama teman-teman kuliah lah. Nah itu kita bawa tenda cuma 1. Mau nggak mau kan ada yang cewek di dalam lah ya. Nah, dan kita kan ibaratnya menghindari hal-hal yang diinginkan. Yang diinginkan banyak orang. Menghindari hal-hal itu. Iya. Akhirnya yang 1 tetap masuk lah ya. Yang cowok ada 1 masuk gitu kan. Terus yang 2 cewek. Terus saya sama teman saya tidur ya benar-benar di tempat kayak gini. Di luar ya. Di luar itu di Gunung Sindoro pos 3. Itu tinggi banget dan terbuka ya kan. Jadi kalau bangun tidur emang langsung lihat sunrise segala macam ya. Pokoknya intinya melihat ini lah pemandangan yang terbuka gitu. Full kan. alam lah ya. Full alam. Dan itu dingin banget. Benar-benar udah. Lebih baik daripada gitu kan. Sok-sok heroik, lebih baik persiapan dari awal sih. Iya, harusnya bikin tenda 2 ya. Iya. Bawa tenda 2. Saya harus kelonan sama teman saya berdua. Saling menghangatkan. Saling menghangatkan. Ya mau gimana ya? Cowok sama cowok. Daripada apa namanya? Ya daripada membeku kan. Daripada hipopotamus. Hipopotamus itu kudanil. Oh iya. Daripada hipotermia di gunung kan lebih baik kita ya saling menghangatkan waktu itu. Pokoknya malam itu apapun yang terjadi kita lupakan. Iya. Iya, cuman bangun masih dingin banget ya. Iyalah. Wah gila itu pengalaman terdingin. Sama ini nyasar. Oh yang Manglayang itu. Sama yang nyasar. Jadi aku naik sendiri lagi. Ini ya biasa lah anak-anak baru belajar sesuatu kan bisa langsung antusias. Pengen coba lagi. Ya. Jadi waktu itu kan naik gunung lagi. Habis Ungaran kan ya Pak? Habis Ungaran. Iya, habis Ungaran sampai puncak. Apa habis Sindoro juga ya lupa ya. Enggak habis Ungaran. Belum puncak Ungaran ya. Baru sekali berarti naik gunung terus saya pulang kan ke Bandung. Terus main ke rumah sepupu di daerah di Kabupaten Bandung itu ada namanya Batu Kuda. Nah Batu Kuda itu base camp, bukan base camp ya, trek pertama untuk nyampe ke Puncak Manglayang. Terus akhirnya saya jalan sendiri dan itu hari aktif. Jadi nggak ada satupun, nggak ada satupun orang yang ketemu dari pulang sampai naik sampai pulang saya nggak ketemu orang. Tapi udah sampai puncak? Belum. Oh, belum. Jadi ada satu pos itu pertemuan antara pos dari nama daerahnya Baru Berem. Itu ada di vlognya Firsa Besar itu lewat Baru Berem. Nah saya tuh yang lewat Batu Kuda. Itu ada titik ketemu jadi kayak pos lapang. Iya. Kayak lapang gitu. Nah bingung pas pulang kemana? Bingung enggak, terus awalnya itu saya turun lo kok jalannya turun menuju puncaknya kan kayak nggak masuk akal kan karena masih. Jadi tapi kok turun terus jauh, akhirnya saya memutuskan balik lagi kan karena takut nyasar. Terus saya lihat di situ puncaknya kelihatan lurus. Terus akhirnya saya mikir kalau lurus pasti nyampe puncak dong, ada jalan. Akhirnya saya nekat. Kalau ini nggak ada jalan saya balik lagi, saya tandain pakai pakai tali. Terus saya itu aja tali nggak tahu ya tiba-tiba blank, beneran tiba-tiba blank, masuk itu udah nggak ingat posisi utara selatan, maksudnya ibaratnya posisi tadi tali itu gimana kan, muter-muter saya hampir setengah jam terus akhirnya disitu merenung berdoa ya kayak beneran kayak saya pengen nangis mau nangis karena ini ya sendirian gitu loh, gimana gitu loh, bingung juga, misal pun nanya orang posisi di mana ya di mana nggak tahu gitu kan, di hutan ya di hutan. Terus dulu belum ada WhatsApp buat Sherlock ya. Iya belum ada Sherlock gitu. Akhirnya udah lah nggak tahu gimana ceritanya, pasrah akhirnya menenangkan diri ya, tenang juga salah satu kunci sih biar nggak ini kan. Terus akhirnya nyari ketemu lah talinya akhirnya. Ketemu tali itu. Ketemu keluar, tapi saya nggak kapok, masih lanjut lagi. Lanjut nemu kuburan. Jadi situ ada kuburan. Horor situ kalau yang sendirian lagi masalahnya kan agak gimana gitu. Tapi itu belum sore ya? Masih siang. Cuman akhirnya setelah kuburan saya turun lagi. Akhirnya memutuskan untuk ini sih. Balik lagi. Gak beres soalnya kan sendirian, bekalnya seadanya, terus stylenya juga seadanya gitu. Itu sih dua. Tapi kalau Manglayang harusnya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Kalau dari base camp kira-kira berapa jam sampai puncak? 1,5 jam, 2 jam. Oh, lebih pendek daripada Ungaran. Ya, dan ya emang jalur ini sih itu untuk santai banget, cuman memang kurangnya katanya view-nya sih. Maksudnya posisi di puncaknya itu view-nya nggak terlalu kelihatan. Nah, cuman kalau saya lihat-lihat kayaknya posnya yang Firsa Besar itu saya udah sampai situ. Yang dia unboxing apa namanya? Silver play apa? Silver yang golden. Yang 1 juta ya. Iya. Itu sih. Kalau kamu apa? Kalau aku sih karena baru 2 gunung. Kalau yang Ungaran itu kan nggak terlalu berat.
Tapi yang Lawu ini yang berangkat dari Cemoro Kandang pulang di Cemoro Sewu. Nah itu trekkingnya yang sininya hampir 2 kali lipat dari Cemoro Sewu. Jadi kita hampir kayak 3 kali, kalau biasanya cuma 2 kali, ini hampir 3 kali gitu. Nah itu cuma makan sekali, tidur 2 jam. Serius? Iya. Dari mana? Pas naik doang? Pas naik itu kan pas naik doang. Jadi pas naik itu berangkat jam 12 malam. Sampai pos 3. Pos 2 apa pos 3? Oh pos 2 mau ke pos 3. Ada di pinggiran itu kayak gini, sedikit di jalur itu ada sedikit gini. Karena kalau di sana kan landai, kalau yang Cemoro Kandang itu landai. Nah itu ada sedikit gini. Terus kita bikin tenda lah 3 kan, ber-12. Itu tidur dari jam 3 sampai jam 5. Habis jam 5 kan sholat subuh. Nah pas itu gimana, mau makan nggak? Mau lanjut apa mau tidur dulu? Lanjut, makannya nanti aja di pos 3. Ternyata jauh banget. Ternyata baru makan jam 9, masih 4 jam jalan. Gila. Itu sakit banget rasanya. Aduh, makan. Lemes. Itu baru tidur 2 jam kan. Makan mie doang, mie sama kornet lah. Ya ada proteinnya tetap. Cuma kayaknya karena kurang gizi tetap kan. Itu cuma makan di situ. Terus sama makan snack-snack. Jalan sampai pos 4 itu yang Padang Sabana. Itu jam 4 sore, jadi jam 9 paling istirahat 1 jam 2 jam, 1 jam setengah jam, 1 jam 1 setengah lah. Mungkin berangkat jam 11-an sampai jam 5. Jam 3 itu pos 4. Itu badan udah lemes sebenarnya. Terus setelah pos 4 ke pos 5 itu, pos 5 itu jalan itu hampir setiap 3 atau 4 langkah itu rasanya lemes banget. Wah ini ada yang gak beres nih. Yaudah duluan, aku ditinggal sama temanku satu. Temanku santai juga sih, maksudnya dia nggak ninggalin. Jadi dia nungguin sebentar, nafasnya itu jadi diem bentar kan, terus jalan lagi 5 langkah deg-degan lagi. Kenapa nih, paksa lah kita naik, pokoknya gitu aja, naik langkah kan. Kalau udah setelah pos 5 naik ke Tugu Kiki itu yang Hargondumilahnya itu kan agak ekstrim kan naiknya, batu-batu juga. Udah tuh naik batu sampai sana, aku tidur. Bener, emang ngantuk, kurang istirahat. Tidur, ya. Itu kurang istirahat. Kadang paling agak susah dilawan juga ngantuk. Iya. Ternyata aku itu harusnya tidur aja pas di jalan, tidur aja. Tapi aku ya gimana, teman-teman udah pengen ini. Iya, dan saling ninggalin di gunung enggak enak. Ya udahlah, duluan kita push sampai Hargondumillah jam 5. Tidur aku hampir sampai jam setengah 6. Tidur setengah jam doang buat istirahat badan. Habis itu udah jalan santai, udah nggak deg-degan lagi, maksudnya nggak selemah itu, ya itu jadi lebih evaluasi sih, maksudnya kalau mau naik gunung berarti kita harus misalnya jalan sampai jam berapa, istirahatnya berapa jam, makan itu harus berapa kali. Itu aku berarti 24 jam sampai ke pos 1 lagi di Cemoro Sewu itu jam 12 malam lagi. Jadi selama 24 jam makan sekali, tidur cuma 2 jam, dan itu nggak recommended banget. Capek banget fisiknya rasanya. Capek. Iya, sampai sana udah nggak enak badan, makan langsung. Masalahnya pas sampai sana, sampai bawah makanannya mie lagi, karena yang buka warung mie gitu. Malam ya? Malam, udah jam 12. Udah nggak ada warung-warung biasa, ya udahlah makan mie. Mau gimana? Agak berkesan. Berkesan sih, tapi berkesan buruk. Habis itu habis itu nggak naik lagi.